Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, juga jemaat yang disayang Tuhan Yesus. Kita boleh bertemu kembali. Saat ini kita melihat bagaimana detik-detik kita akan mengakhiri pada tahun ini. Apa saja yang menjadi sejarah hidup, pengalaman, memori, baik yang manis maupun yang membekas di dalam hati kita semuanya, tetapi kita mau tetap mengucap syukur. Dan biarlah pada malam hari ini firman yang akan ditaburkan membuat Anda dan saya lebih bersinar dan lebih bersinar di dalam menyongsong tahun baru yang akan kita jalani dalam beberapa hari lagi, dan juga sinar kemuliaan Tuhan dicurahkan pada setiap pendengar yang dengan sungguh-sungguh mau memusatkan hati dan kepikiran kita memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita mau menyanyikan kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Amin. Beri hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi, nyanyi sekalian alam. Mari kita semua bersuka cita. Haleluya, Jesus. Buka hatimu. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi puji Dia. Nyanyi puji Dia, nyanyi, nyanyi puji Dia. Kita mau sungguh-sungguh bersuka cita. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Biarlah lagu ini menjamah dimanapun Anda berada, apapun situasi yang terjadi di sekeliling Anda. Mari kita mau tetap pusatkan hati dan pikiran kita bahwa Yesus Kristus Sang Raja mau lahir kembali di dalam hati Anda dan saya, sehingga tetap ada sukacita di dalam keadaan dunia yang semerawut yang kita tidak tahu. Tapi janjinya ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesukaan menjadi bagian kami. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi, nyanyi puji Dia. Sekali lagi katakan kesukaan bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kesukaan, biarlah ada sukacita di dalam hati kita semua. Di manapun Anda berada, di kamar-kamar, di rumah-rumah, atau apa saja yang Anda lakukan, sangkalah akan hal ini. Yesus datang untuk membawa kesukaan. Yesus lahir di hati Anda dan saya, memberi sukacita yang baru. Sekalipun di sekeliling kita keadaan yang menakutkan, maybe, atau sekalipun yang keadaan tidak menentu, percayalah akan janjinya bahwa ada kesukaan
di dalam nama Yesus. Mari bersukacita bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Sungguh kita bersyukur. Di mana ada Tuhan Yesus, pasti ada sukacita. Mari kita lebih lagi bersemangat. Kita mau menyanyi menyukakan hati Tuhan. Kita mau melakukan Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Amin. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan Yesus,
kami sangat bersyukur kami boleh mampu hingga pada hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dan Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkaulah Sang Immanuel. Engkau mau lahir di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Engkau mau menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa karena Engkaulah terang dunia. Dan setiap kami Tuhan yang mencari Engkau, yang senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan, maka kami akan mengalami sinar kemuliaan-Mu. Dan kami boleh bersinar keluar Tuhan, menjadi terang di tengah kegelapan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh sesuatu yang sangat amat memberkati. Karena anugerah kasih-Mu, Engkau mau lahir ke dunia bagi setiap kami. Urapi kami ya Tuhan, baik pendengar yang setia maupun jemaat dimanapun mereka berada. Karena kami percaya bahwa firman ini mengingatkan kembali bahwa kalau kami mampu untuk tiba sampai pada penghujung tahun ini Tuhan, betapa anugerah keselamatan-Mu tetap nyata di dalam setiap kehidupan kami yang mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau terus beriman dan bersemangat bahwa Engkau datang untuk menyinari setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang disayang Tuhan, sedemikian rupa tidak terasa bahwa dalam beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Tentu banyak suka dan duka, banyak kenyataan-kenyataan yang saudara dan saya harus terima dan alami. Memang tidak mudah. Tetapi kami percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya, pasti rancangan Tuhan indah dan luar biasa. Dan biarlah malam hari ini firman yang akan ditaburkan bagi kita semua menjadi berkat dan kekuatan bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya adalah sangat nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan sekali lagi bahwa Engkau tetap ada dan tetap mau mendampingi dan tetap mau menguatkan sehingga kami akan masuk pada waktunya pada tahun 2022. Tetapi sebelumnya tinggal beberapa hari lagi ini, biarlah hidup kita semakin mau melekat kepada Tuhan dan mencari akan kehendaknya, apa yang Tuhan mau bagi hidup saudara dan saya di penghujung tahun 2021 ini. Ada amin? Haleluya. Kita percaya bahwa kehadiran Yesus Kristus membawa satu pengharapan yang baru. Damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita umatnya. Sebagai orang percaya, tetaplah hidup di dalam tuntunannya. Maka kita akan dibawanya keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sungguh indah. Ya, tidak peduli segelap apapun kehidupan yang pernah saudara dan saya jalani. Tetapi kita semua percaya Yesus mau menyatakan kuasanya, menunjukkan terangnya, karena dia adalah terang dunia. Ya, oleh karena itu mungkin ada di antara pendengar yang mengalami tawar hati, yang mengalami merasakan bahwa Tuhan belum menjawab doanya, atau ada hal-hal yang mengecewakan yang pada tahun 2021 yang harus dialami. Tetapi biarlah saya mau ingatkan, hitunglah berkat Tuhan. Setiap hari anugerah kasih-Nya, dan janganlah kita hanya memfokuskan diri kita kepada apa yang kita mau, kepada mimpi-mimpi indah yang belum Anda raih pada saat ini. Kalau kita sampai pada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Ya,
Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, hitunglah berkat-Mu setiap hari, penyertaannya, nafas hidupnya yang sudah diberikan untuk saudara dan saya. Dan sudahkah kita mengembalikan kepadanya? Sudahkah kita mampu bersyukur bahwa di luar Tuhan, saudara dan saya tidak mampu berbuat apa-apa? Mari kita mau merendahkan hati kita, terutama di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini. Ya, karena Yesus adalah Raja di atas segala raja, tetapi Dia tidak memiliki kesombongan apapun. Dia justru memiliki kerendahan hati sampai Dia korbankan mati di kayu salib untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Sungguh anugerahnya yang luar biasa. Ya, percayalah, mari kita meresponi tantangan hidup yang kita jalani hari demi hari ini dan bersyukur kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, ya, karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, ya. Jadilah terang, bersinarlah, karena Tuhan Yesus sudah bersinar selama ini di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, judul daripada tema sore hari ini adalah bersinarlah. Ya, Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Apakah Anda memeteraikan kata-kata ini? Apakah Anda sudah menyadari bahwa terang daripada Tuhan Yesus itu bercahaya di dalam kegelapan? Mungkin Anda lagi mengalami masalah, dan masalah itu sudah menggelapkan pikiran kita. Masalah itu sudah menggelapkan hati kita, sehingga kita tidak peduli ada sinar atau tidak ada sinar, ada jamahan Tuhan atau tidak ada jamahan Tuhan, ada berkat atau tidak ada berkat. Jadi kita sudah menjadi orang yang tawar hati. Ya. Tetapi kalau kita mau berdiri di atas firman Tuhan dan kita menjalani akan kasih Tuhan, bahwa Yesus datang untuk menyinari Anda dan saya, tetapi kita merasakan tidak ada sinar itu, pastor, berarti ada something wrong di dalam pikiran dan hati kita. Mari kita mau terbuka kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu dan kita mau surrender. Kalau kita mampu untuk mempercayakan hidup kita dengan penyerahan total, pasti Anda akan merasakan sinar kemuliaan Tuhan turun di dalam hati saudara dan saya. Natal adalah perayaan kelahiran dan kedatangan Yesus Sang Mesias. Seraya kita memperingati kedatangan Yesus yang pertama kali itu, peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini juga mengingatkan kita betapa dekatnya kita dengan kedatangannya yang kedua kali. Ya, apakah kita mawas diri? Apakah kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Kita dibuat bertanya-tanya. Kita sudah memasuki hari-hari terakhir dari dunia yang kita ketahui selama ini. Para pengikut Yesus di gereja awal hidup dengan keyakinan jelas bahwa mereka hidup di tengah-tengah dua peristiwa besar, yaitu kedatangannya yang pertama yang ditandai oleh kelahiran dan kehidupan, kematian dan kebangkitannya untuk membawa keselamatan, dan kedatangannya yang kedua untuk mengumpulkan orang-orang kudusnya yang telah diselamatkan, terutama di dalam keadaan yang tidak menentu saat ini. Allah telah mempercayakan banyak hal kepada saudara dan saya yang harus kita kerjakan, ya, sebagai pengikut Kristus yang di akhir zaman ini. Kita harus merangkul dan menghidupkan kembali satu keyakinan pengikut-pengikut Kristus, supaya mereka juga melihat terang Kristus ada di dalam hati dan kehidupan saudara dan saya. Ya, Allah telah mempercayakan banyak hal untuk kita kerjakan sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu, mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Sungguh ayat ini bertanya kepada setiap pendengar yang setia. Sudahkah Anda dan saya menjadi terang? Sudahkah kita bersinar di hadapan orang lain? Apakah perbuatan kita yang kita berikan adalah perbuatan yang penuh kasih, sehingga membawa jiwa-jiwa yang terhilang itu mau datang kepada Anda, dan Anda boleh bersaksi, bersinar bahwa ada Sang Juru Selamat yang mampu menyinari kehidupan mereka yang di dalam kegelapan. Itulah pokok yang terpenting. Ya, kalau belum Anda mampu untuk menjadi sinar bagi kehidupan orang lain, waktunya Anda mendengar akan firman Tuhan ini. Mari, harus ada satu tindakan. Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya, supaya kita selamat. Mari kita juga mau menyelamatkan orang lain yang mereka hidup di dalam kegelapan. Amin. Haleluya. Ya, ini adalah panggilan untuk menjadi seperti Yesus dan untuk hidup seperti Kristus yang telah hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui perilaku kita, melalui cara kita berbicara, melalui tindakan kita, disitulah orang lain boleh melihat bahwa ada Kristus yang bersinar di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 13 dan 16. Saudara bisa baca sendiri di rumah sedemikian rupa, ya. Dan saya akan menceritakan satu kisah yang nyata, yaitu di mana seseorang yang bernama Peter Carter. Memang sedemikian Peter ini tidak dikenal oleh banyak orang pada masa itu. Ia adalah pendeta Presbyterian di Amerika Serikat pada abad yang ke-19. Ia memang tidak setenar dari Charles Spurgeon. Ia juga tidak menulis buku teologi yang luar biasa seperti yang ditulis oleh tokoh seangkatannya Charles Hodge. Ia tidak pernah memperoleh penghargaan internasional Henry Ward Beecher dari Brooklyn Tabernacle. Namun, ia hidup di dalam iman yang sedemikian rupa sehingga dapat membawa ratusan jiwa orang menjadi percaya dan mau melayani Yesus Kristus. Carter memancarkan kasih Yesus sedemikian rupa baik kepada anak-anak maupun kepada orang-orang dewasa. Sebagai contoh, ada seorang pengunjung yang bertanya kepada beberapa murid daripada sekolah minggu di mana Carter yang mengajar. Apakah guru Carter ini menjadi seorang gembala yang baik? Jawab daripada mereka semua, "Oh ya, beliau adalah seorang guru yang sangat penuh kasih." Ya, itulah nama pendeta Peter Carter. Seorang utusan Injil sekaligus negarawan Robert Speer berkata, "Jika semua orang berpandangan dasar yang sangat mendukung kekristenan yang dihancurkan, saya percaya bahwa Peter Carter dan 2 atau 3 orang yang serupa dengan dia akan mampu menjadi dasar pertahanan dan perlindungan kekristenan pada waktu itu." Ya, meskipun kita berpikir bahwa kita hanyalah orang-orang percaya biasa, tetapi dengan kasih karunia Allah, kita semua dapat memancarkan kasih Kristus. Cahaya yang daripada terang surgawi itu boleh memancar dari kehidupan kita kepada sesama kita. Amin. Ya. Dan saudara mempunyai kemampuan untuk membawa mereka-mereka yang di dalam kegelapan itu untuk mengenal akan terang kasih Kristus. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah saudara sudah bersinar untuk menyinari orang-orang di sekeliling Anda? Mungkin yang pertama ada di keluarga Anda, atau kita tidak memberikan perhatian yang khusus. Tetapi biarlah melalui firman pada malam hari ini akan mengetuk hati kita semuanya untuk Anda mulai bersinar kepada sekeliling orang-orang
di sekitar Anda. Amin. Ya. Allah menempatkan kita di dunia untuk bercahaya sebagai terang, bukan untuk hidup di dalam kegelapan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Saudara mau berjalan terus di dalam gelap, ataukah saudara mau berjalan dalam sinar kemuliaannya, dan orang lain boleh melihat perbuatan yang ada di dalam hidup Anda dan saya adalah mengeluarkan sinar yang luar biasa. Ya, haleluya. Sedemikian rupa seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, jadilah terang. Ya, ini menunjukkan bahwa bersinar dan menjadi terang melibatkan kuasa kreatif Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Ya, kita tidak pernah dapat menjadi terang atas inisiatif kita sendiri. Berarti apa? Berarti Anda dan saya harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak mungkin kalau Anda tanpa hubungan pribadi Anda mampu bersinar, Anda mampu menjadi terang, Anda mampu bersaksi. Dari mana Anda mampu bersaksi kalau tidak pernah tahu siapa Tuhan Yesus secara benar? Kenalilah Tuhanmu secara utuh. Kenalilah firman-Nya secara benar. Karena di dalam kuasa firman-Nya mampu menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak-banyak orang. Amin. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin, haleluya yang terkasih. Dimanapun Anda berada, bacalah ayat ini dengan sungguh-sungguh. Dari dalam gelap akan terbit terang. Jangan mau kita mau hidup di dalam kegelapan. Kita harus berani bertindak. Kekristenan adalah suatu tindakan iman. Ya. Atau di dalam masalah kita semakin down, kita semakin lemah, kita semakin tawar hati, dan kita semakin marah kepada Tuhan. Kita sendiri yang rugi. Berkat, keselamatan, anugerah, karunia, mujizat yang Anda akan alami kalau kita berani bayar harga. Bu Pendeta gimana? Mau bayar harga gimana? Rendahkanlah dirimu di bawah kaki Kristus. Berani untuk menyerah total. Berani untuk surrender. Ingatlah bahwa hidupmu dan hidupku bukan milik kita. Dan banyak sekali orang yang mengeraskan hati. Dan kita tidak bisa menerima kasih anugerah Kristus. Yang ada adalah me, I, mine. Itu yang utama. Apa yang aku mau? Apa yang aku rindukan? Apa yang menjadi mimpi-mimpi indahku? Itu yang Tuhan harus jawab. Betapa sombongnya kita. Yesus tidak pernah memiliki untuk kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, kenikmatan hidupnya sendiri. Tetapi dia korbankan, dia serahkan hidupnya, surrender kepada Bapa. Dan dia jalani perjalanan ke Kalvari untuk Anda dan saya. Kita semua dipanggil menjadi murid Kristus. Bukan dipanggil kita menjadi bosnya Tuhan. Yang mengatur Kristus. Yang mengatur Yesus, kalau engkau tidak menjawab aku, maka aku melarikan. Aku tidak mau jadi pengikutmu. Ingat, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada Anda dan saya. Pilihan pada malam hari ini, maukah Anda mampu bersinar? Karena kita sendiri membutuhkan sinar itu. Bayangkan kalau kita itu buta, tidak bisa melihat. Maka kita akan jalan itu, kita akan terpelosok. Kita jalan, kita akan tersandung-sandung karena kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Lah kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita lakukan, Yesus sudah mengatakan, akulah terang dunia. Kenapa kita tidak mau datang kepada sang terang dunia?
Kalau kita mau datang dan memeluk Dia, menyerahkan hidup kita 100% di dalam pelukan Tuhan, saya percaya sinarnya yang ajaib akan mentransformasi di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Bahkan kita malu kalau kita teringat bahwa saya pernah komplain. Kita malu kalau kita pernah marah. Kita malu kalau kita pernah mengatakan Tuhan tidak fair. Mari kita diingatkan. Di hari yang luar biasa ini, berbaliklah dari gelap menghadap terang selagi ada waktu. Amin. Mari kita lanjut. Kita mau melihat ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ Anda bisa baca bersama-sama. Imani ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa kunci daripada ayat ini yang terkasih? Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, karena begitu besar kasih Tuhan kepada Anda dan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang yang percaya, bukan orang yang suam-suam kuku, bukan orang yang setengah hati, tetapi orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa. Binasa itu bermacam-macam yang terkasih. Binasa di dalam spirit kita menjadi tawar hati, kita menjadi kering, kita menjadi berontak, kita menjadi binasa di dalam berkat kita menjadi binasa di dalam kasih kita menjadi binasa di dalam segala hal, dan akhirnya kita akan murtad kepada Tuhan. Padahal tujuan Kristus Yesus mati di kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Apakah malam hari ini, pendengar yang terkasih, Anda mau diselamatkan? Anda mau menerima terang kasih Kristus supaya Anda dan saya boleh bersinar dengan luar biasa. Haleluya, ya. Dan kita mau lanjut di sini. Proses untuk Anda menghadapi, untuk menerima daripada terang kasih Kristus, itu tidak dapat Anda peroleh begitu saja. Ya, saya mau dibaptis supaya terang kasih Kristus langsung ada dalam hidup saya. No. Ada satu proses. Menerima Yesus. Apakah Anda siap? Tidak ada free will. Anda tidak akan lagi memiliki kehendak bebasmu, kehendak bebasku. Tetapi semua yang ada di dalam hidup saudara adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin Anda akan menjawab saya pada saat ini, Bu Pendeta enak kalau ngomong. Buktinya saya kehilangan ini, saya bangkrut, saya rugi, orang tua saya kena COVID, keluarga saya berantakan, pekerjaan tidak ada. Mari koreksi diri. Sekalipun kehidupan kita itu sudah sepenuhnya kita berusaha untuk mengikut Kristus, melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, jangan lupa tetap ada proses dalam hidup. Why? Kenapa ada proses? Karena Tuhan mau memurnikan karakter saudara dan saya. Karakter seorang murid yang mau menundukkan diri, yang mau dengar-dengaran, yang mau taat untuk melakukan firman-Nya. Disitulah keselamatan akan kita peroleh. Apakah Anda pernah melihat pada waktu Yesus ada di dunia, Yesus pernah memberontak? Yesus pernah melawan orang tuanya? Apakah Yesus pernah berbuat satu kejahatan, kesombongan? Tidak ada. Jesus is love. Why? Justru karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia korbankan. Ya, Tuhan korbankan anaknya yang tunggal
supaya yang percaya, kalau Anda berani mengatakan aku percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya, tidak ada ketaatan, selalu memberontak, kita lost. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Anda melihat sekeliling kita semuanya sangat amburadul, sangat tidak menentu. Di manakah keselamatan Anda dan saya? COVID yang berganti-ganti. Ada yang level 1, level 2. Ada lagi yang katanya gelombang ketiga, keempat, kelima, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu dan percaya adalah satu tempat perlindungan yang teguh, yaitu kita lari kepada gunung batu kita. Sang Juru Selamat, hanya Dia yang mampu menyelamatkan Anda dan saya. Ayo kita mau kembali kepada pelukan Yesus. Jangan mau berbantah dengan dunia ini, karena Yesus tidak mau berbantah. Memang Yesus pernah marah kepada para pemberontak yang sudah mengotori di dalam bait Allah. Hai kamu keturunan ular beludak. Yesus pernah marah. Untuk apa? Untuk menyadarkan saudara dan saya bahwa kita ini anak-anak terang. Janganlah mempunyai karakter seperti ular beludak. Yesus adalah kasih. Kasih menutupi segala kesalahan. Kasih mau berkorban. Kasih bisa memberikan satu berkat yang ajaib, yang luar biasa. Dengan kasih segalanya bisa diubahkan. Ayo koreksi diri. Sekali lagi, mengikut Yesus tidak ada free will. Kalau kita mau, hanya hidupku yang aku mau, berarti kita jauh di dalam apa yang Yesus ajarkan. Amin. Mari kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit di atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bukankah sangat indah ayat ini? Maukah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, menerima terang kasih Kristus yang begitu luar biasa turun atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan sebagai pendengar yang setia malam hari ini, Bu Pendeta, saya belum merasakan terang Kristus. Bu Pendeta, saya belum tahu bagaimana hidup saya bisa bersinar. Ayo koreksi diri. Yang pertama, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Milikilah jam doa, milikilah pujian penyembahan. Maka disitulah hidup saudara dan saya akan merasakan sesuatu yang lain. Kuasa Roh Kudus akan mengurapi dan akan membawa satu kuasa pengurapan, menimbulkan, memunculkan hati kita menjadi haus dan lapar untuk mengenal akan terang daripada Kristus. Indah luar biasa, ya. Sedemikian rupa. Ada suatu cerita di mana seorang raja yang mempunyai 3 anak. Dan raja ini memiliki sebuah ruangan yang sangat besar. Dia ingin menguji ketiga anaknya siapa yang layak untuk menjadi raja pengganti daripada dia. Karena umurnya sudah sangat lanjut. Dan dia memberikan modal kepada masing-masing anaknya $1.000. Isilah ruangan yang ada di situ dan kembalikanlah sisa uang itu semampu kamu melakukannya. Ya. Anak yang pertama mengisi ruangan yang ada di situ dengan berbagai macam perabotan yang sungguh luar biasa. Dan dia mengembalikan uang kepada bapaknya, sisanya $500. Anak yang kedua, dia mengisi ruangan yang besar itu dengan lukisan-lukisan yang sangat indah dan luar biasa. Dan dia mengembalikan uang kepada ayahnya $700. Kemudian anak yang ketiga, dia melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu dia hanya membeli pelita.
Dia hanya membeli lampu-lampu yang sedemikian banyak mengisi ruangan di situ. Dan dia kembalikan sisa uangnya kepada bapaknya, $900. Akhirnya sang ayah menilai dari ketiga anak ini bahwa anak yang terakhir ini yang layak menjadi raja pengganti bapaknya. Mengapa? Karena di dalam kegelapan dunia ini tidak ada yang dibutuhkan selain daripada pelita. Karena dengan pelita itu akan menerangi di dalam perjalanan hidup kita semuanya. Dan dia tahu sebagai seorang raja, dia mampu untuk anaknya ini membawa terang kepada setiap rakyatnya yang hidup di dalam kegelapan. Bagaimana Anda dan saya? Adakah Anda terketuk malam hari ini hatimu? Kalau selama ini kita hidup hanya untuk me, I, mine. Tapi di penghujung tahun ini, kita mau berkata kepada Tuhan, yes Lord, ampuni aku. Aku mau melakukan panggilan-Mu. Aku mau menjadi terang. Aku mau bersinar untuk menyelamatkan orang lain. Karena aku dulu juga tidak mengenal Engkau. Aku dulu juga hidup di dalam kegelapan. Terimalah aku ya Tuhan. Biarlah aku boleh bercahaya dan bersinar bagi orang lain. Itu sungguh amat luar biasa. Ya, karya Kristus bagi manusia adalah satu hadiah atau satu pemberian. Ya, tetapi Kristus memakai Anda dan saya menjadi alatnya yang luar biasa. Perlu ada langkah iman agar kehendak Tuhan dapat terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ya, kalau kita tidak mau, Tuhan juga tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan free will, Tuhan memberikan kehendak bebas. Maukah Anda dipakai sebagai terang? Dan Anda mau bersinar, menyinari kegelapan di sekeliling kita. Lebih-lebih yang saat-saat ini kita ketahui. Ya, apa yang terjadi di dalam dunia sekeliling kita. Ya. Demikian juga terang Kristus tidak akan dapat bercahaya di dalam kehidupan kita kalau saudara dan saya tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Gak mungkin. Kalau kita gak mau ya udah stop. Tuhan gak akan memaksa. Ya, sedemikian rupa. Hidup kita, hidup saudara dan saya harus berdasarkan akan terang firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mau membaca firman Tuhan, ya, kita tidak pernah memiliki hubungan pribadi di dalam pujian penyembahan, di dalam berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan sebagai seorang sahabat dengan Tuhan. Ya, tidak mungkin. Ya, sekalipun kehidupan kita penuh dengan masalah dan pencobaan, ya. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sedemikian intim, percayalah, terang itu tetap akan menyelusup di dalam hati dan kepikiran Anda. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan terang Kristus. Asal hatimu dan hatinya bersatu padu. Itulah kunci Anda menerima terang Kristus. Ada amin? Haleluya. Bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk menjadi saksi Kristus di dalam keadaan yang sangat terjepit. Ya, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk bangkitlah. Jadilah terang. Percayalah dengan iman. Pasti akan ada satu perubahan yang luar biasa. Sudah waktunya kita kembali lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, bangunlah iman kepercayaan kita kembali untuk mengingat dan teringat jamahan kasihnya yang mula-mula. Ya, saudara sudah pernah mengecap akan kasih yang mula-mula, jangan diakhiri dengan perbuatan daging. Karena itu adalah roh yang menjamah Anda dan saya. Ya, apa saja yang sudah dialami dimulai dengan roh, jangan diakhiri di dalam daging. Kita yang rugi. Haleluya. Ya, oleh karena itu bangkitlah dari segala keterpurukan, bangkitlah dari segala kemarahan dan kekecewaan. Ayo bersama-sama kita bergandeng tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan disitulah hidup saudara dan saya menjadi sinar, bersinar untuk sekeliling kita. Amin. Dengan bangkit dan meraih janji Allah,
maka terang Kristus akan senantiasa terbit di dalam hidup saudara dan saya. Terangnya akan menyinari di dalam kegelapan yang mencoba menguasai hidup saudara dan saya. Ingat, perbuatan si jahat itu selalu mau memberikan kegelapan di dalam pikiran kita. Ya, kegelapan di dalam hati kita sehingga kita tidak mampu untuk berpikir, untuk melihat sekeliling kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama kita berdoa dan beriman, maka di situ kita akan dibangkitkan kembali iman kita yang lemah. Ya, pakai kesempatan ini. Setiap kemenangan diawali dari satu masalah. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana terang kasih Bapa itu mampu untuk menerobos kegelapan yang saudara dan saya pernah alami. Ya, bahwa kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja dengan begitu nyata melalui hidup Anda dan saya. Ya, mereka akan melihat karya Tuhan yang ajaib, melihat karya Tuhan yang penuh kuasa yang dunia tidak bisa berikan. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi jawaban di dalam kehidupan Anda dan saya, karena Dia Sang Mesias, Dialah terang dunia. Ya, apapun yang saudara dan saya alami, janganlah menghalangi bagi terang Kristus untuk bercahaya di dalam hati dan kehidupan kita. Ya, oleh karena itu, mari kita mau melihat bagaimana kasih Bapa yang luar biasa itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah terang kasih Kristus itu senantiasa lahir kembali di dalam kehidupan kita, menyingkirkan segala kegelapan yang pernah menguasai atau saat ini pendengar yang setia ada di dalam kegelapan. Percayalah bahwa terang kasih Kristus mampu menerobos di dalam kegelapan Anda apabila kita mau membuka hati kita kepadanya. Amin. Mari kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kita lihat. Maukah kita memeteraikan ayat ini? Baca kembali, baca berulang-ulang. Bila perlu saudara tulis, taruh di mana di satu tempat. Dan Anda setiap kali jalan Anda bisa membaca bahwa Yesus telah datang di dalam hidup Anda dan saya sebagai terang. Supaya apa? Supaya kita yang apa? Percaya kepadanya, kepada Tuhan. Jangan tinggal dalam kegelapan. Makanya itu kuncinya itu bukan pada Tuhan, bukan orang lain, bukan siapapun, bukan orang tua, bukan suami, bukan istri, tapi ini loh kita sendiri. Mau enggak kita ini percaya kepada terang itu? Ya, supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak tinggal di dalam kegelapan. Kalau sampai hari ini Anda berjalan sendiri dengan me, I, mine, ya jelas hanya kegelapan yang ada. Aku hebat, aku sudah memiliki PhD banyak sekali, jadi tidak perlu Tuhan. Uangku berlimpah-limpah, kedudukanku berlimpah-limpah, perusahaanku berlimpah-limpah, aku tidak perlu Tuhan. Oke, go ahead. Tinggal tunggu waktu. Ya. Bah, kita lupa bahwa anugerah yang sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya sampai detik ini kita masih bernafas. Itu adalah anugerah Tuhan. Bukan daripada kekuatan kita sendiri. Ayo kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, sebagai penutup, saudara, saya ada satu pertanyaan, yaitu bola lampu yang Anda miliki, yang berapa watt? Ya, semua kan punya lampu, tahu lampu. Mungkin ada yang cuma 5 watt, mungkin ada yang punya 10 watt, mungkin ada yang 40, bahkan ada yang punya 100 watt. Sesuai dengan pertumbuhan kita masing-masing di dalam Tuhan. Ya. Namun sekecil apapun watt yang kita miliki, terang kita menjadi sangat menonjol di tengah-tengah kegelapan. Malah semakin gelap, semakin mencolok
terang kita. Ya, itu sebabnya saya bertanya kepada Anda. Dan camkanlah akan hal ini. Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Ya, hanya di tengah-tengah kegelapan saudara dan saya bisa bercahaya. Tetapi kalau sudah di tengah-tengah kita itu gelap, saudara sendiri gelap, tabrakan. Amin. Ayo, mana terangnya? Tunjukkan. Bapak-bapak di mana Anda sudah menjadi terang sebagai gembala di tengah keluarga, sebagai imam di tengah keluarga, ibu-ibu sebagai tiang doa, apakah Anda sudah menjadi terang bagi suamimu dan bagi anak-anakmu? Dan anak-anak, apakah engkau juga sudah menjadi terang di tengah keluargamu sehingga orang tuamu bisa berbahagia? Ya, tapi dengan kondisi yang kita sendiri harus tahu di mana Anda harus bercahaya. Ya, sungguh luar biasa. Mari kita bersinar bersama-sama, ya, dimanapun Tuhan sudah membawa Anda. Mengapa kita harus bersinar dengan terang? Lebih nyata lagi di dalam hidup kita. Mengapa kita harus menjadi terang? Itu yang pertama. Apabila saudara sudah menjadi terang, apakah komitmen kita? Apakah kita mau keep terus supaya kita hidup dalam terang, atau kita up and down, lampunya kelap-kelip kan sekarang ini Christmas, Natal, lampu di jalanan, lampu di rumah-rumah, kelap-kelip, sebentar nyala, sebentar mati, sebentar nyala. Apakah iman kita sebagai anak Tuhan demikian? No, bersinarlah supaya Anda mampu menyinari di tengah kegelapan. Ada amin? Dan apakah saudara dan saya mau membebaskan mereka yang hidup di dalam kegelapan? Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk bersinar lebih terang dan lebih terang dan lebih nyata lagi untuk membebaskan banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Amin. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sungguh amat luar biasa firman ini. Rekam di dalam hati Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Anda dan saya sudah dipanggil daripada kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya, kita dipanggil, Bapak Ibu yang terkasih, keluar dari kegelapan untuk apa? Untuk menghadap kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah belajar pada sore hari ini, kalau kita dipanggil menjadi terang, ya, menghadap kepada kegelapan semuanya, menyinari mereka hidup dalam kegelapan. Mari kita mau bersinar dengan luar biasa, mengingatkan sesama kita di penghujung tahun ini, Anda tetap mampu menjadi terang dan bersinar di segala penjuru. Dan mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini yang terkasih, kita mau berhimpun untuk memuliakan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua
dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Bukalah hatimu. Kita mau berhimpun dan bersukaria. Jangan melihat kepada persoalan hidupmu, tapi mari kita bersama-sama menyembah, memuji Dia, sehingga kita merasakan sukacita daripada terang Kristus itu boleh mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau senantiasa. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi dengan penuh sukacita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bapa di dalam surga, sungguh kami merasakan sukacita kembali di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa apa yang Engkau sudah firmankan untuk kami boleh menjadi terang dan bersinar bagi sesama kami. Kami mau ya Tuhan, mampukan umat-Mu, mampukan dimanapun pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Semakin memancarkan sinarnya lebih nyata lagi dan lebih terang lagi, sehingga banyak orang dibebaskan dari kegelapan yang ada. Pakailah umat-Mu ya Tuhan untuk menerangi kegelapan yang ada di dunia ini. Apapun keberadaan kami, melalui firman yang sudah ditaburkan menjadi berkat, menjadi satu sukacita yang baru. Kami tidak akan give up, kami tidak akan menyerah, tetapi justru kami bangkit kembali setelah mendengar firman ini. Kami mau menjadi terang dan bersinar. Dan kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang lagi sakit, mungkin ada yang mengalami kesulitan, keuangan, ekonomi, pekerjaan, atau bahkan apa saja yang mereka merasa sedih. Di penghujung tahun mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi kami percaya kalau kami memiliki Yesus sang terang itu, kalau kami memiliki Yesus yang sudah mengatakan bahwa Dialah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, maka terang kasih Kristus akan menyinari pikiran setiap kita, menyinari hati kita, memancar di tengah setiap rumah-rumah. Mari Bapak Ibu yang saudara terkasih, berdoalah bersama kami bersama-sama. Mengucap syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jamahan-Mu turun atas mereka. Urapan-Mu turun atas setiap mereka Tuhan. Karena tidak ada masalah yang terlalu besar. Karena terang kasih Kristus mampu menembus di dalam setiap persoalan hidup mereka. Dan menyinari mereka. Maka mujizat Natal menjadi bagian setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kegelapan telah disirnakan oleh kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan setiap keluarga dan setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur karena terang kasih Kristus memampukan kami semuanya bersinar dimanapun Engkau mengutus kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat Natal, selamat merayakan kelahiran Yesus kembali di dalam hati dan kehidupan kita semua. Dan saya percaya kita akan bersinar dengan terang. Karena Tuhanlah terang dunia lahir di dalam setiap kehidupan Anda semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semuanya. Amin.